Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Daniel 7 ayat 9 hingga ayat 14. Daniel 7 ayat 9 hingga 14, beginilah firman Tuhan. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kini kita tiba pada minggu ujung tahun gerejawi, atau ujung tahun Perperiaun, dan sekaligus peringatan Diakanong Moding, peringatan akan orang yang meninggal. Sebagai minggu akhir penutup kalender gerejawi, tentu kita masing-masing perlu merenung ulang perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun kalender gerejawi ini. Minggu ini juga kita akan mengenang keluarga, sahabat, warga jemaat yang telah mendahului kita dari dunia ini. Minggu peringatan Diakanong Moding bukan dalam maksud untuk mendoakan arwah yang telah meninggal, tetapi untuk menyadarkan orang yang hidup, kita yang berkumpul pada saat ini, bahwa suatu saat nanti kita pun akan meninggalkan dunia ini sama seperti mereka. Itulah sebabnya ada sebuah istilah yang dikatakan memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Ungkapan memento mori adalah untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini hanyalah persinggahan sementara. Semua orang pasti akan mengalami kematian, sehingga manusia itu harus sadar bahwa tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga 2 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Memento mori bukanlah untuk menakut-nakuti kita, namun mengingatkan kita agar senantiasa bersiap diri menanti ajal yang pasti datang. Hidup ini singkat, oleh karena itu manfaatkanlah waktu yang ada untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini, dan tetap memperbaiki diri terus-menerus. Bertobatlah, jangan menunda waktu untuk bertobat, sebab kematian datang tidak memakai aba-aba atau pemberitahuan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 24. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Ada perlombaan baru yang diadakan dalam suatu event. Lomba itu adalah sepeda lambat. Ini adalah kebalikan dari lomba balap sepeda.
Jadi dalam lomba ini, peserta berjajar di garis start. Setelah aba-aba diberikan, mereka harus mengayuh sepedanya, tetapi bukan untuk berebut sampai di garis finish, melainkan justru berlambat-lambat. Siapa yang paling lambat tiba di garis finish, dengan syarat kaki tidak boleh turun dari pedal sepeda, maka dialah yang menang. Jadilah, segala cara dikerahkan, terutama untuk menjaga keseimbangan, agar tidak sampai jatuh dari sepeda, sekaligus tidak terlalu cepat tiba di garis finish. Bapak Ibu yang terkasih, perlombaan ini juga seperti gambaran kehidupan manusia. Bagaimanapun manusia berupaya semaksimal mungkin untuk menunda tiba di garis finish atau kematiannya. Ada yang berusaha hidup sehat, berolahraga, operasi, bahkan mencari pasangan yang lebih muda dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja, semua pada akhirnya akan tiba di garis akhir, yaitu kematian. Kita melakukan banyak hal dalam hidup ini, bukan sekedar untuk menunda kematian, tetapi sebagai pengikut Kristus, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dan jika kita hidup di dunia ini, itu berarti kita harus hidup untuk memberikan buah, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan pengertian hidup yang seperti itu, maka tidak akan ada perbuatan kita yang sia-sia. Inilah yang mau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, di mana pada ayat-ayat sebelumnya, Daniel mendapatkan penglihatan pada masa pemerintahan Belsazar, Raja Babel, melalui mimpinya. Daniel bermimpi tentang kehadiran 4 binatang besar yang melambangkan 4 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Yang pertama adalah Babel, yang kedua Media, yang ketiga Persia, dan yang keempat adalah Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Daniel melihat di tengah-tengah gambaran 4 binatang besar ini, dunia penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. Persoalan silih berganti yang terjadi oleh penguasa-penguasa dunia yang memimpin dengan tidak takut akan Tuhan, sehingga timbul peperangan bangsa-bangsa dan pemberontakan. Melalui penglihatan Daniel, ternyata Tuhan memberikan kesempatan untuk orang jahat menguasai kekacauan dunia dengan melambangkan 4 binatang yang besar sebagai 4 kerajaan yang besar di dunia. Tetapi kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut tidak bisa bertahan lama, karena Allah juga memperlihatkan pemerintahannya kepada Daniel melalui penglihatannya. Pemerintahan Allah itu digambarkan seperti suasana penghakiman yang terang benderang di ruangan tahta surga, di mana kuasa Allah yang kekal berlaku atas segala bangsa. Nubuatan Daniel 7 menjadi salah satu bukti Alkitab yang penting tentang adanya penghakiman. Dalam penglihatan Daniel, pada pengadilan surgawi itu, bertindak sebagai hakim adalah sosok yang lanjut usianya, dan digambarkan bahwa pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Istilah ini merujuk kepada pribadi Allah sendiri. Jadi dalam penglihatan tersebut, Allah sedang duduk sebagai hakim. Siapa yang ia hakimi? Bangsa-bangsa di bumi, yang sebelumnya digambarkan dalam penglihatan Daniel sebagai binatang buas. Jadi pesannya di sini adalah bahwa pada akhirnya Allah akan mengalahkan kejahatan, Allah akan mengalahkan kekuasaan-kekuasaan yang menyebabkan kekacauan dan menunjukkan bahwasannya pemerintahan Allah tidak akan bisa dikalahkan dan dilenyapkan oleh kerajaan dan kekuasaan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, terkadang banyak pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita. Apakah benar kuasa Allah tidak lenyap dan masih senantiasa berkuasa di dalam kehidupan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan terjadinya berbagai peperangan, kejahatan, ketidakadilan, dan lain sebagainya, melalui nas ini jelas bahwa Allah mengetahui segala kejahatan yang dilakukan oleh dunia ini dan manusia yang ada di dalamnya.
Tetapi ini bukan berarti Allah diam dan tidak mau tahu. Terkadang Allah mengizinkan kejahatan itu terjadi dan tetap di bawah pengawasannya, seperti halnya dengan 4 kerajaan besar dalam penglihatan Daniel. Dan semua ini adalah proses pendewasaan bagi manusia di dalam imannya untuk lebih peka akan panggilan dan mengerti akan kuasa Allah. Di sisi yang lain, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai gambaran dari 4 kerajaan, 4 bangsa besar ini yang menunjukkan kekuasaan, yang menunjukkan kekuatan mereka. Ini juga adalah gambaran dari kesombongan yang mungkin sering muncul, yang sering timbul di dalam kehidupan kita. Kita sering sekali menyombongkan apa yang kita miliki. Kita sering sekali bangga dengan jabatan yang ada pada diri kita, dengan kekayaan kita dan lain sebagainya. Di satu sisi, tentu ini adalah baik. Siapa di antara kita yang tidak ingin memiliki jabatan dan kekuasaan dan kekayaan dan lain sebagainya? Tetapi kita melihat ada saja beberapa orang yang status mereka sebagai pengikut Kristus, yang membanggakan ini, yang menyombongkan apa yang dia terima, apa yang ada di dalam kehidupannya. Dan kesombongan ini menimbulkan kecintaan yang luar biasa kepada diri sendiri dan kemampuannya. Dan tentu di sisi yang lain, kesombongan ini adalah sikap lupa diri dan tidak sadar bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan kesombongan ini bisa dikatakan juga sebagai bentuk penyangkalan akan kasih karunia Tuhan yang kita dapatkan. Seandainya pun kita memiliki segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, melebihi dari saudara-saudara kita, mari kita pakai itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memakai itu sebagai saluran berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin besar, semakin banyak berkat yang kita terima, tentu semakin besar juga tanggung jawab kita untuk menjadi saluran berkat untuk orang yang ada di sekitar kita. Begitu juga Bapak Ibu yang terkasih, di sisi yang lain, firman Tuhan ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk tetap setia dan bertahan apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi, pergumulan, penindasan, ketidakadilan, dan lain sebagainya yang membuat pikiran kita terganggu, yang membuat hati kita terusik, yang membuat perjalanan kehidupan kita penuh dengan penderitaan. Tetap kuat dan sabar, karena apa yang kita perjuangkan melalui iman kita di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita alami itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena dalam penglihatan Daniel, dan itulah yang kita imani pada saat ini, kekuasaan telah diberikan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu bagi kita yang setia dan bertahan apapun situasi yang kita hadapi di dalam iman kita, Tuhan akan senantiasa menguatkan, menyertai, membimbing, memegang, dan memberikan keselamatan kepada kita. Inilah yang menjadi sukacita kita. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Dan inilah yang menjadi penghiburan bagi kita, bahwasannya Tuhan itu tidak diam. Tuhan itu melihat. Dia Maha Tahu. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan senantiasa melalui Roh Kudus-Nya menguatkan kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak kita kehendaki terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, terkhusus untuk Parhalado Pangulana Tiki yang ada di gereja HKBP,
Kalau boleh saya memberikan saran untuk di hari Minggu di tanggal 24 November 2024 ini, ada baiknya kita tetap memakai tutup langgatan yang berwarna hijau. Karena minggu ujung tahun Perhuriaun adalah minggu terakhir di minggu Trinitatis. Di dalam kalender gerejawi, sesudah minggu Trinitatis, kita akan memasuki minggu Advent. Jadi, karena ini adalah minggu terakhir dalam minggu Trinitatis, hendaklah kita tetap memakai tutup langgatan altar berwarna hijau. Lalu kenapa masih banyak gereja kita yang menggunakan tutup altar berwarna hitam? Mungkin ini karena disesuaikan, karena minggu ujung tahun Perhuriaun juga dirayakan atau memperingati atas saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Itulah sebabnya mungkin disesuaikan tutup altar kita digunakan berwarna hitam. Tetapi alangkah lebih baiknya, walaupun ini di minggu ujung tahun Perhuriaun, sekaligus memperingati saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, tetaplah kita menggunakan tutup altar yang berwarna hijau sebagai tanda pertumbuhan seperti tunas baru dan pengharapan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.